katanya itu kayaknya sepakat kerja RBA, tapi kalau orang nyebutnya intinya OSS berbasis resiko. Itu dari novel. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore legalpreneur dimanapun Anda berada dan sobat semuanya. Jadi pada sore hari ini dalam program Legal to Talk ini ada program spesial karena kita diberikan kesempatan atau diberikan kehormatan untuk berbincang langsung dengan salah satu perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Republik Indonesia berkaitan dengan instruksi Presiden pada tanggal 6 Januari 2022 nomor 1 tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional. Dan kemarin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan banyak sekali gonjang-ganjing tentang optimalisasi ini. Nah, ini sudah bergabung bersama dengan kami Bapak Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf. Ya, beliau adalah Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Republik Indonesia, dan juga ada Ibu Esi Wulan Agustin, beliau adalah praktisi hukum, notaris, dan juga pejabat PPAT. Nah, kita langsung berbincang, kita akan memberikan edukasi dan informasi untuk teman-teman ya perihal optimalisasi ini biar lebih jelas lagi. Jadi kami ingin mengetahui Bapak alasan dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional. Nah, ini alasan keluarnya instruksi ini apa, Bapak? Sepertinya memang yang diharapkan oleh pemerintah adalah bahwa program ini program negara, bukan sekedar program BPJS Kesehatan, untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali. Karena orang asing yang bekerja di Indonesia paling tidak 6 bulan itu sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan tanpa terkecuali. Dan yang diterbitkan oleh Presiden di Inpres 1 2022, nah kalau nomor 1 kan paling awal ya, jadi memang diperuntukkan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi isu soal penduduk negeri ini yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan, karena negara sudah hadir dengan memberikan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Terlepas dari isu bahwa ada dinamika ya, misalkan ada disparitas layanan di Sleman, di Jogja, di Jakarta, mungkin akan lebih will prefer terkait dengan provider atau rumah sakit. Kalau di tempat lain, misalkan di luar Jawa itu kan cenderungnya dia misalkan rumah sakit pemerintah satu-satunya seperti itu. Jadi harapannya jangan sampai masih ada isu bahwa program ini hanya dinikmati oleh sebagian besar orang yang tinggal di Jawa. Nah, kalau kita melihat kepesertaan JKN di 2022, kita melihat ada 236 juta. Kalau proporsi penduduk yang disampaikan oleh Pak Dirjen Dukcapil itu, Prof. Zudan, kan penduduk Indonesia itu 272 jutaan yang sudah juga direkam EKTP. EKTP yang belum itu kan tidak sampai 2% atau 1% lebih sedikit. Jadi permasalahan itu harusnya tidak ada orang yang tidak teridentifikasi itu. Sehingga makanya ketika ada Inpres 1 ini kan didorong untuk seluruh kementerian lembaga ya. Ada 23 kementerian lembaga, ada 7 badan lembaga yang diminta untuk mensukseskan itu dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Bukan berarti BPJS Kesehatan mendorong yang lain, tidak ya, karena ini di bawah kendali dari Kementerian Menko PMK. Harapannya memang masing-masing kementerian, misalkan contohnya kayak Kementerian ATR kan sudah bergerak cepat, dari 60 layanan yang diberikan menurut pernyataan dari Kementerian ATR kan baru 1 ini yang ditetapkan, dan itu dari perspektif pembeli. Penjual tidak disyaratkan soal kepesertaan BPJS. Dan tidak berarti ketika dia tidak membawa kartu tidak dilayani. Itu info yang kita terima dari kementerian, tetap bisa dilayani, tetapi ketika sudah mau final terkait dengan misalkan atas dia harus menunjukkan kepesertaan BPJS yang aktif. Bukan berarti pemaksaan ya, kalau kita BPJS ditanya begitu pasti kita menjawabnya karena kita selama ini menginformasikan ada program ini itu sudah berulang kali ya, dan klaster yang 14% dari sisa ini kan termasuk
Tipikalnya yang memang harus dilakukan pendekatan berbeda dengan yang lain-lain. Negara sudah menanggung ada kuota penerima bantuan iuran 96,8 juta yang baru terisi 87-an juta, berarti masih ada sisa di sana. Jadi pergerakan orang miskin dan tidak mampu hanya tidak menjadi isu ketika dia bisa dimanfaatkan dalam program PBI yang diselenggarakan oleh APBN atau dari Kementerian Sosial yang menetapkan nama-nama, kemudian didaftarkan ke BPJS Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan karena dipanya di Kementerian Kesehatan. Lalu ada juga segmen yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Contoh pemerintah DKI itu lebih dari 98% penduduknya sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, dan dia ketika mendaftar itu bisa seketika itu dalam proses bisa didaftarkan ke BPJS Kesehatan karena jumlahnya sudah melewati 95%. Lalu Kementerian ATR kita mengapresiasi soal bahwa itu menjadi salah satu syarat yang memang ditetapkan, dan kami berharap ini kan soal bagaimana kita memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Kalau saya ditanya, kalau nggak mau Pak, nah, kalau kewajiban negara itu kan tidak berarti sejak ada Inpres 1 ini, bukan. Karena sebelum ada Inpres ini sudah ada PP 86 tahun 2013 yang mengatur soal itu. Kita perlu memahami bahwa kepesertaan JKN itu kan ada penerima bantuan iuran, ada non penerima bantuan iuran. PBI sudah clear dibiayai oleh APBN dan APBD. Non PBI ini ada klaster pekerja penerima upah. Artinya dia bisa bekerja penerima upah dari swasta, ada juga dari pemerintah. Kemudian dari pekerja bukan penerima upah atau klaster mandiri. Terus ada bukan pekerja. Orang sering menanya bukan pekerja seperti apa konstruksi definisi operasionalnya. Dijawabnya bahwa di Petuan Perpres 82 2018 itu disebutkan salah satunya misalnya seperti investor atau pensiunan yang bisa masuk di bukan pekerja. Jadi orang yang bekerja atas risiko sendiri itu termasuk dalam klaster bukan pekerja. Jadi dia yang dimitigasi pemerintah itu adalah sisa 14% orang yang memang dia bukan pekerja penerima upah, baik pemerintah atau swasta, tapi dia adalah klaster dari pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja yang diharapkan bisa terdaftar di BPJS Kesehatan. Tahun ke-9 rasanya sudah dianggap cukup oleh pemerintah untuk mengedukasi, menghimbau, memberikan ini. Karena kalau di klaster pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja itu tidak ada yang dinamakan soal risiko kalau dia tidak mendaftar. Kalau pekerja penerima upah, misalkan dia perusahaannya tidak mendaftarkan, ada risiko di sana termasuk pidana. Undang-undang SJSN kan mengatur soal itu. Tapi untuk yang pekerja bukan penerima upah ini kan dilepaskan soal kesadaran dan yang lain. Lalu dilakukan pendekatan oleh pemerintah bahwa ini untuk kepentingan publik. Sebetulnya bahasanya untuk kepentingan publik, untuk kepentingan semua orang. Jadi bukan berarti karena dia punya kekayaan yang luar biasa sehingga dia bisa semena-mena tidak menjadi bagian dari konstruksi warga negara yang punya tanggung jawab terhadap negara, kan begitu. Jadi kalau ditanya Pak, saya sempat dengan ya semacam pengamat ya dari Pak Bima Yudhistira juga menyampaikan, Pak Iqbal, kenapa bukan orang yang naik pesawat Garuda yang harus dipaksa dengan tanya BPJS-nya atau bukan? Balik ke legal kan. Karena di legalnya tidak ada itu aturan. Jadi nggak boleh kita memberikan aturan yang tidak diatur di atasnya. Jadi Inpres 01 ini sebetulnya kan perintah Presiden ke bawahannya untuk melaksanakan kewajiban mengingatkan semua orang untuk terlibat partisipasi aktif soal gotong royong dalam menyukseskan program JKN. Seperti itu, Mbak. Oke, siap Pak Iqbal. Berarti ini sudah diatur dalam undang-undang dan ini adalah sebagai wujud dari kewajiban kita sebagai warga negara ya Pak ya. Dan kedepannya sudah tidak akan ada lagi masyarakat yang mengeluhkan tentang jaminan kesehatan. Nah, kalau menurut Ibu sendiri Bu, karena secara tidak langsung ini mempengaruhi bidang yang Bu Esi geluti, apalagi kemarin pemberitaan adalah jual beli tanah ini harus menyertakan BPJS Kesehatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Betul kemarin itu informasi mengenai wajib BPJS itu tuh
kami kalangan PPAT itu kan memang sedikit kaget ya Pak ya. Sebenarnya kalau saya pribadi dan termasuk juga mungkin keluarga saya yang juga sudah menikmati manfaat BPJS yang sangat banyak, itu kan lebih pada besar bagaimana bukan perwujudan, bukan lagi tepau seliro, tapi sudah di atasnya itu, artinya bagaimana kita untuk saling membantu, berdoanya setiap orang adalah sehat gitu ya Pak ya, tapi di sini adalah bagaimana kita bisa saling memikul untuk kesehatan bersama dan sebagainya. Itu sama-sama dipahami Pak, ketika saya juga banyak berdiskusi dengan teman-teman, dengan teman PPAT ataupun yang sudah punya BPJS gitu ya. Hanya mungkin sedikit kagetnya adalah yang langsung dadakan gitu ya Pak. Satu hal yang pasti, satu peraturan kan dianggap bahwa itu sudah mulai diaplikasikan ketika sudah ada diundangkan atau sudah ada dalam berita negara atau apapun, yang ini pun tanggal 6 Januari sudah berlaku. Tetapi di kami itu kan baru berlaku seharusnya di tanggal 1 Maret ini Pak. 1 Maret itu baru mulai berlaku, cuman ternyata dari beberapa hari setelah mulai beredar aturan dari Menteri ATR, sistem sudah mulai berubah. Karena sistem mulai berubah itu mau tidak mau kami pun harus mewacanakan bahkan yang sudah tanda tangan sebelumnya gitu ya Pak, yang semuanya sudah komplit, akte sudah jalan, akte ditandatangani manakala sudah tervalidasi pajak-pajak, artinya semuanya sudah tidak ada kekurangan kami sudah kumpulkan gitu ya. Bersyukur saya kalau di Sleman itu, saya PPAT Sleman gitu ya, semuanya sudah by system. Nah, ternyata dengan by system itu juga terlihat ada satu kolom di ATR sendiri yang mungkin petugas khusus di BPN yang wajib memasukkan BPJS. Nah, mungkin yang pengen juga Esi sampaikan, ini kan masih simpang siur ya Pak ya. Aturan terbaru seperti tadi Bapak sampaikan bahwa dari ATR sendiri, it's okay, itu mungkin belum ada, nanti disusulkan pada waktu mengambil produknya, artinya pada waktu mengambil sertifikat. Tapi kenyataannya tidak Pak, gitu ya. Kenyataannya pada waktu kami mendaftarkan wajib melampirkan BPJS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang beredar itu kan harus aktif ya Pak ya. Artinya BPJS ini itu tidak ada bolong-bolong lah kalau orang mengartikan, dia aktif membayarkan iuran dan sebagainya. Nah, itu kalau secara aturannya kan memang bunyinya aktif. Tetapi kan di sini kami ketika mewacanakan kepada masyarakat, yang penting ada BPJS-nya dulu gitu ya. Seperti tadi saya sebelumnya sampaikan ke Bapak, itu agak susah gitu ya. Itu tuh malah justru kalau yang bekerja, karyawan BUMN dan sebagainya itu rata-rata sudah punya Pak, ada Askes ataupun mungkin yang model kartu BPJS yang sebelumnya gitu ya. Itu mereka sudah ada. Tetapi yang misalnya mereka wirausaha, yang tadi Bapak juga sedikit menyampaikan mereka sudah punya kemampuan ekonomi lebih, itu yang lebih susah untuk memahamkan. Nah, bentuk optimalisasi dari BPJS sendiri, selain kemudian dari kami juga mewacanakan, itu bagaimana ya Pak ya? Mungkin dari sisi saya sebagai PPAT ya, pelaku ya, gitu Pak. Terima kasih Bapak. Ya, tentu kita memahami ya, karena proses transisi manapun tidak akan mulus ya seketika itu juga. Karena kalau kita melihat surat dari Kementerian ATR itu kan juga ditujukan ke domain Kanwil dan kantor pertanahan. Tidak ada yang secara langsung ditembuskan misalkan ke pihak lain. Jadi tanggal 14 Februari, kemudian ada susulan kedua kan 16 Februari kalau saya tidak salah. Dan itu juga bergerak cepat untuk bisa dieksekusi 1 Maret, karena di surat 16 Februari itu menyatakan berlaku pada 1 Maret 2022. Jadi kalau kita melihat transisinya ke 1 Maretnya tentu ya sepertinya seakan-akan dipaksa orang, Bu. Tetapi kalau kita melihat Ibu sebagai ahli hukum misalkan, bahwa klausul di Perpres 82 2018 di pasal 17 itu kan ada bahwa 1 Januari 2019 seluruh rakyat Indonesia itu wajib dalam kepesertaan di BPJS Kesehatan. Dan selama itu memang disebutkan ada semacam, kalau tidak ada ini ada semacam administrasi misalkan dan yang lain. Tetapi perangkat seperti itu kan belum jadi di 2018. Nah, kemudian proses ini kan juga kalau kita melihat ada kebijaksanaan yang diambil oleh Kementerian ATR. Tidak semua klaster layanan dia dipaksakan untuk menggunakan kartu BPJS. Kalau kriteria aktif sebetulnya begini juga, bahwa jadi kepesertaan BPJS Kesehatan itu kan
harus rutin membayar. Karena dia meskipun yang Ibu sampaikan bahwa dia tidak selalu akan menggunakan, malah bersyukur ketika sehat tidak menggunakan. Tetapi justru saudara kita yang lain yang menggunakan secara terus-menerus itu yang harus kita bantu. Ketika ada salah satu pihak, misalkan life group tidak membayarkan, resikonya terhadap pelayanan tertunda kepada saudara kita yang membutuhkan terus-menerus soal layanan ini. Jadi memang di asuransi sosial dimanapun negaranya itu Bu, pasti juga semacam dalam tanda kutip diwajibkan. Orang lebih cenderung, dipaksa ini kan begitu ya bahasa mudahnya. Tetapi kewajiban itu kan yang tidak mampu dan miskin diambil alih oleh negara. Nah ini kan yang memang kriteria yang memang 14% itu kan memang perlu treatment khusus sehingga dilakukan dengan model pendekatan ada yang di Kementerian ATR untuk mensyaratkan. Di kementerian lain juga dalam proses yang sama untuk bisa melakukan agar kewajiban warga negara ini ditunaikan. Memang aspek teknis coba kita minimalisir ya Bu, proses misalkan tektokan antara IT BPJS Kesehatan dengan ATR itu kan dilakukan semacam bridging dan lain-lain untuk mempermudah. Makanya BPJS Kesehatan juga bertanggung jawab dengan dalam waktu awal-awal ini menempatkan petugas juga di bagian kantor pertanahan untuk bisa membantu proses di sana. Dan kalau misalkan ada tunggakan soal tagihan di BPJS Kesehatan sebetulnya bisa diselesaikan oleh yang bersangkutan. Jadi ya harapannya kan memang seperti itu. Jadi bukan soal berapa tunggakannya kan. Kalau dia ini kan bicara tentang soal willingness to pay kan sebetulnya Bu. Kalau tidak didorong begitu, dibiarkannya menunggak. Orang kalau menunggak 5 tahun kan tidak dihitung 5 tahun. Oke. Jadi berapa Pak? Kalau kayak PBB misalnya, PBB kan kalau kayak kami itu kan wajib sudah lunas PBB gitu ya. Bahkan mungkin kalau di daerah lain 5 tahun, di kami itu harus dari waktu beberapa bulan kemarin itu masih dari tahun 2008 gitu ya. Sebelumnya bahkan dari tahun 2015. Dari 2008 kemudian sampai sekarang. Tapi kemudian alhamdulillah kemarin mulai dari 2015. Nah, ada juga mungkin beberapa daerah itu denda PBB kan menurun ya dari yang 48% dan sebagainya itu kan dari 2 tahun. Atau mungkin ini kan kalau lihat hampir-hampir sama kayak kewajiban NPWP itu ya Pak ya. Jadi di mana kemudian setiap warga negara itu kan wajib punya NPWP. Nah, kalau di NPWP sendiri pada waktu kami melakukan validasi gitu ya, penjual melakukan validasi kan tidak butuh untuk aktif NE pun kami bisa validasikan gitu ya. Atau bahasanya mau menunjukkan KSWP itu setidaknya hanya 2 tahun sebelumnya. Nah, kalau BPJS ini berarti misalkan dia sudah punya yang dulu gitu ya Pak ya, tapi kata dia nunggaknya banyak karena dia merasa aku nggak pakai non sewu. Saya mencoba untuk menyampaikan bahkan yang sedang bergulir di masyarakat, aku nggak pakai ini usah bayar. Nah pada waktu ada kewajiban ini di mana bunyinya aturannya sendiri adalah aktif gitu ya. Nah, itu apakah kemudian berarti yang sekian tahun itu wajib dibayarkan artinya selesaikan semua tunggakan atau ada satu aturan tertentu Pak yang bisa kami sampaikan bahwa enggak yang harus semuanya kayak gitu. Gitu Pak Iqbal. Ya, kalau di Perpres 82 2018 yang dihitung adalah 24 bulan maksimal. Oke. Jadi kalau dia misalkan terdaftar sejak 2015 kemudian baru mau beli tanah di 2022 yang dihitung ya cuma 24 bulan saja. Dan yang harus dijelaskan bahwa tidak ada denda. Denda layanan itu terjadi ketika peserta ini menggunakan untuk rawat inap di rumah sakit. Untuk rawat inap paling maksimal 45 hari sejak diaktifkan.